Selamat datang di Chayat Story. Kisah pemuda yang memiliki keahlian bela diri dan menjadi dokter jenius setelah keluar dari penjara. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan bab selanjutnya. Bab 61. Di dalam kantor, keadaan sunyi senyap. Kak Yenny dan pemilik bar sedang menatap sosok Dev yang tenang. Di dalam hati mereka timbul firasat yang tidak baik. Bos, menurutmu apakah orang itu barusan sedang berhubungan dengan Tuan Yansen? Kak Yenny bertanya kepada pemilik bar dengan suara pelan. Pemilik bar tidak menyahutnya karena dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Barusan suara yang terdengar di telepon memang sangat mirip dengan suara Tuan Yansen, tetapi orang ini masih muda dan tidak berpengalaman. Penampilannya juga biasa-biasa saja, tidak mirip tuan muda dari keluarga kaya. Bagaimana bisa mengenal Tuan Yansen? Lagi pula logatnya waktu bicara dengan Tuan Yansen begitu sombong. Kak Yenny merasa bos tidak menyahutnya. Dia menenangkan diri dengan berkata, Tuan Yansen tidak mungkin mengenal orang semacam ini. Dia pasti sedang berpura-pura. Barusan orang yang di dalam telepon pasti bukan Tuan Yansen. Di seluruh kota surau siapa yang berani berbicara seperti itu kepada Tuan Yansen? Pemilik bar mendengarnya kemudian menganggukkan kepala setuju dengan pandangan Kak Yenny. Anak muda, kamu tidak usah berpura-pura di sini. Berdasarkan kelakuanmu ini mana mungkin Tuan Yansen mengenalmu. Kamu berani menyamar atas nama Tuan Yansen, ini bisa dihukum mati. Pemilik bar itu berteriak kepada Dev. Dev melihat sekilas ke arah bos pemilik bar, kemudian dia tertawa dingin dan tidak menggubrisnya. Bos, kamu coba menelepon Tuan Yansen, katakan anak muda ini berbuat masalah di sini. Biarkan Tuan Yansen yang membereskan dia, dengan begitu kita juga bisa tahu apakah yang barusan menelepon adalah Tuan Yansen. Kak Yenny berkata sambil memberi ide kepada bos pemilik bar. Bos itu menganggukkan kepala mengeluarkan ponselnya hendak menelepon Tuan Yansen. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kebetulan adalah telepon dari Tuan Yansen. Bos pemilik bar segera menerima telepon. Tuan Yansen. Si botak Eddie, kamu keparat, bagaimana kamu menyinggung Tuan Dev? Tunggu kau, saya akan ke sana sekarang. Apa bar Megantaramu tidak mau buka lagi? Coba saja kalau kamu berani melarikan diri, coba lihat apakah saya dapat menemukanmu. Bos pemilik bar barusan menerima telepon dan memanggil Tuan Yansen. Sudah terdengar suara dari seberang sana yang marah-marah, membuat bos itu terkejut seperti orang bodoh. Sekarang bagaimanapun dia menolak untuk percaya kenyataan sudah terpapar di depan mata. Barusan yang berhubungan telepon dengan Dev adalah Tuan Yansen, bahkan Tuan Yansen sangat hormat kepada Dev dengan memanggilnya Tuan Dev. Piak. Ponsel di tangan bos itu jatuh ke lantai seketika hancur lebur. Dia terpaku seperti orang bodoh sambil melihat ke arah Dev, kemudian terdengar suara dia berlutut. Kak Yenny juga kelihatan sangat terkejut, dia pun ikut-ikutan berlutut. Tuan Dev, saya bersalah, mohon Tuan Dev mengampuni saya. Bos pemilik bar terus-menerus menyembah. Dev tidak menggubrisnya, bahkan tidak memandangnya sama sekali. Dev saat ini sedang mengalirkan tenaga dalam ke tubuh Ivone, agar dia cepat tersadar kembali. Tidak tahu obat bius apa yang diberikan bos ini kepada Ivone, khasiat obatnya sangat kuat sekali. Walaupun Dev sudah menggunakan tenaga dalamnya, masih butuh beberapa waktu baru bisa membuat Ivone membuka matanya. Kak Dev. Ivone memandang Dev, dengan agak malu dia menyebut namanya karena dirinya bekerja di bar sebagai wanita pendamping bukanlah suatu pekerjaan yang cemerlang. Ivone, kamu sudah agak baik kan? Ayo kita pergi. Sambil berkata Dev memapahnya dari atas sofa. Iya. Ivone menganggukkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Kak Yenny yang sedang berlutut seketika dia termangu. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini bisa berlutut di lantai, apakah karena Dev? Ivone tidak mengerti sambil memandang Dev. Bagaimanapun dalam pandangan Ivone, Dev hanyalah orang awam, bahkan merupakan orang awam yang pernah masuk penjara. Ayo kita pergi. Dev tidak menjelaskan apa-apa, tetapi menarik Ivone dan berjalan keluar. Bab 62.
Ruangan besar di dalam bar, pada saat ini Jansen telah datang bersama orangnya dan mengusir semua tamu sedangkan para pegawai di dalam bar semuanya dikepung dan dikumpulkan di sudut ruangan, berjongkok di lantai. Ivene melihat banyak orang yang memegang senjata seketika terkejut sampai mukanya pucat, sebelah tangannya memegang erat lengan Dev, sedikit gemetar. Tidak perlu takut. Dev menenangkan Ivene dengan suara pelan. Melihat Dev keluar, Jansen ingin menghampiri untuk berbicara, tetapi terhenti oleh pandangan mata Dev. Dev tidak ingin Ivene mengetahui dirinya mengenal Jansen. Karena dalam pandangan orang awam Jansen bukanlah orang baik. Jika sampai orang tuanya mengetahui dia bergaul dengan Jansen pasti mereka akan kesal setengah mati. Jansen seketika mengerti maksud dari pandangan mata Dev, setelah memberi tanda. Orang-orang yang menjaga di pintu keluar segera menyebar memberi jalan. Di bawah pandangan mata puluhan orang Dev membawa Ivene keluar dari sana. Kedua orang ini baru berjalan sampai depan pintu keluar, sudah terdengar suara jeritan kemudian suara barang yang dibanting. Setelah menyetop sebuah mobil sewa, Dev membawa Ivene pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang Ivene menatap Dev seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi setiap kali selalu gagal membuka mulut. Mengapa kamu kembali bekerja di tempat seperti ini? Dev malah duluan bertanya. Ivene menundukkan kepalanya, menggosok-gosok kedua tangannya dan menggigit bibirnya dengan gelisah. Setelah lewat beberapa saat dia berkata, Kak Dev, janganlah memberitahu ibu saya jika dia sampai tahu, pasti akan kesal setengah mateng. Dev menganggukkan kepalanya. Setelah menatap perasaannya dia lanjut berkata, saya sekarang berhutang miliar kepada Lintah Darat jika tidak bekerja di tempat seperti ini. Uang sebanyak itu pasti tidak akan lunas, jika tidak bisa melunasi, mereka akan meminta kepada ibu saya. Sambil berkata air mata Ivene jatuh bercucuran. Mengapa kamu bisa berhutang begitu banyak uang? Dev sedikit mengkerutkan alis matanya. Keadaan ekonomi keluarga Ivene memang tidak begitu baik sehingga sejak kecil dia sudah terbiasa hidup hemat, juga tidak sembarangan menghabiskan uang. Mengapa tiba-tiba berhutang begitu banyak uang? Mendengar pertanyaan Dev, Ivene menangis makin hebat. Sambil menangis dia berkata, waktu kuliah saya mengenal seorang teman pria, dia lebih tua 2 tahun merupakan kakak kelas saya, kemudian setelah dia tamat, karena ingin meniti karir jadi butuh uang sehingga menggunakan identitas saya untuk meminjam pada Lintah Darat. Siapa sangka setelah mendapatkan uangnya, saya tidak dapat menghubunginya lagi. Setelah mendengar cerita Ivene, Dev seketika mengerti, dia sudah dibohongi oleh lelaki yang mengaku sebagai teman prianya. Pada saat ini, supir mobil sewaan menghela nafas, Nona kamu sungguh polos, terlalu mudah percaya sama orang. 1 miliar bukanlah uang yang sedikit. 2 hari yang lalu saya juga mendengar ada seorang gadis muda karena berhutang pada Lintah Darat akhirnya bunuh diri dengan lompat ke sungai. Ivene jangan menangis lagi, hutang miliar saya akan bantu kamu melunasinya. Dev menepuk ringan bahu Ivene. Ivene menengadahkan kepalanya, melihat Dev dengan pandangan berterima kasih. Kak Dev, saya tahu kamu baru keluar dari penjara bahkan tidak punya pekerjaan. Dari mana datangnya begitu banyak uang? Sudah cukup asal kamu jangan memberitahu ibuku. Saya akan berusaha sendiri mencari jalan. Tenanglah, saya tidak akan melakukan hal yang bodoh. Jika saya mati, ibu saya pasti tidak bisa hidup lagi. Dev tertawa sedikit, tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi masalah hutang Lintah Darat 1 miliar ini dia pasti akan membantu mengatasinya. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan Juan Tanaka. Di dalamnya ada 10 miliar jika butuh lebih banyak lagi, dia bisa memintanya dari Jansen, karena sekarang seluruh Yayasan Nusantara adalah miliknya. Setelah sampai di kompleks, supir mobil sewa tidak menerima pembayaran mereka, tetapi sambil tertawa dia berkata kepada Ivene, Nona, optimis sedikit, seberapa besar pun masalah pasti akan dilewati. Selesai mengatakan ini, supir itu tancap gas dan meninggalkan tempat tersebut. Melihat bayangan mobil itu Dev merasa sangat berterima kasih, di dunia ini masih banyak orang yang baik hati. Bab 63. Dev membawa Ivene sampai ke rumahnya, lalu menyadari Melissa berada di rumahnya sedang bercengkrama dengan orang tuanya. Semula Dev bermaksud agar Ivene menenangkan diri dulu sebelum pulang, sekarang jadi ketahuan.
Melihat Dev yang pulang bersama Yvonne, Melissa dan juga Edward tertegun sejenak. Hanya Celine yang tidak melihat mereka pulang tidak menunjukkan perasaan apa-apa, cuma berkata dengan pelan, "Dev, apakah kamu sudah pulang? Mengapa pulang larut malam sekali?" Edward yang berada di samping segera menarik lengan Celine. Dev dan Yvonne sudah jadian, mereka sama-sama pulang. Waktu menyampaikan kata-kata tersebut, wajah Edward terlihat sangat senang. Celine yang mendengarnya seketika juga merasa senang. Dia lalu berkata, "Dev, kamu ini kalau ingin pergi mencari Yvonne terus terang saja, jangan diam-diam. Apakah kamu ingin memberi kejutan kepada kami?" Dev tidak bisa berkata apa-apa, sebenarnya dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat ini cuma Melissa yang menyadari raut wajah Yvonne tidak normal, bahkan tampaknya habis menangis. Sambil mengkerutkan keningnya dia bertanya, "Yvonne, bukankah kamu bilang mau lembur? Kamu juga barusan menangis bukan? Tubuhmu bahkan berbau arak." Pertanyaan bertubi-tubi dari Melissa membuat Yvonne menjadi panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bibi Melissa, Yvonne tidak lembur, dia keluar bersama rekan kerjanya pergi minum arak. Mereka tidak henti-hentinya menyulangi dia dengan arak, untung saya memergokinya sehingga membawanya pulang. Dev seketika mengarang sebuah cerita bohong. Melissa yang mendengarnya segera bangkit dan memeriksa tubuh Yvonne. Pandangan matanya penuh rasa khawatir, "Rekan kerjamu itu sungguh keterlaluan, sudah tahu kamu tidak pandai minum arak, masih juga memaksamu, sungguh keterlaluan." Melihat ibunya yang begitu mengkhawatirkan dirinya, Yvonne tidak bisa menahan diri lagi, memeluk ibunya dan menangis. Melissa menghibur Yvonne, "Yvonne, jika tidak gembira dengan pekerjaan ini, jangan kerja lagi, mereka semua rekan kerja yang bobrok." Melissa masih mengira Yvonne digertak oleh rekan kerjanya, sehingga hatinya merasa sedih. Lagi pula Yvonne juga baru bekerja belum begitu lama, masih terhitung orang baru, sekarang banyak perusahaan yang tidak ramah terhadap orang baru. "Benar, jangan menangis lagi Yvonne, kalau tidak suka pekerjaan itu kita tidak usah kerja lagi. Besok waktu pamanmu ke tempat teman untuk menitip carikan pekerjaan buat Dev bisa sekalian bantu kamu bertanya apakah ada lowongan. Kamu adalah mahasiswa, tidak usah takut tidak mendapatkan pekerjaan." Celine juga terburu-buru membujuk Yvonne. "Besok akan paman tanyakan sekalian, seharusnya tidak masalah, lagi pula orang itu adalah teman seperjuangan saya." Edward juga berkata seperti itu. Beberapa orang itu semakin membujuk Yvonne malah semakin sedih, hanya Dev seorang yang tahu mengapa Yvonne menangis. Melissa tidak berdaya, terpaksa membawa Yvonne pulang ke rumah. "Dev, kamu juga cepatlah tidur, besok bawa kamu ke rumah Paman Sunandar, supaya dia membantumu mencari kerja." Sekalian juga bertanya untuk Yvonne, "Anak itu sungguh menderita." Celine menghela nafas, "Kamu tidak boleh menggertak Yvonne ya, harus memperlakukan dia dengan baik." Paman Sunandar yang disebut-sebut oleh Celine, adalah teman seperjuangan Edward. Setelah pensiun dari militer, Edward bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan Denny Sunandar menggunakan uang pensiunan untuk berbisnis. Sekarang kondisinya lumayan sukses, kehidupannya juga lumayan nyaman. "Ibu, saya..." "Sudahlah, pergilah tidur." Celine tidak mendengar Dev menyelesaikan perkataannya, langsung pergi. Dev merasa tidak berdaya, selama ini dia hanya menganggap Yvonne sebagai adiknya, tidak ada perasaan apapun di antara mereka. Sekarang dia tidak tahu mau bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya. Setelah menggeleng kepala dengan tidak berdaya, Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Untuk sementara waktu tidak bisa pergi ke perumahan Bumi Indah, takut orang tuanya marah. Hari kedua, pagi-pagi Celine memanggil, "Dev, cepatlah bangun, berpakaian yang rapi, jangan berantakan, Paman Sunandar sengaja tidak masuk kerja sehari demi kita." "Sudah tahu." Dev membuka matanya dan menyahut. Setelah sarapan secara sederhana, mereka bertiga tergesa-gesa berangkat menggunakan mobil sewa menuju ke rumah Denny Sunandar. Bab 64. Rumah Denny Sunandar berada di kota Surau di perumahan Grand Village yang terkenal. Rumah di daerah sini rata-rata 10 juta per meter. Sebuah rumah bisa senilai miliar lebih. Harga ini bagi penduduk awam di kota Surau yang kecil ini adalah harga yang fantastis. "Dev, setelah sampai nanti,
kamu harus menyapa dan bersikap hormat, lagi pula kita akan memohon bantuan orang. Seperti kondisi kamu sekarang, sangat susah mencari kerja, tidak ada perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang mantan narapidana, kamu harus waspada sedikit. Di dalam mobil, Kellen senantiasa mewanti-wanti Dev, takut dia berbuat kesalahan. Sudahlah, jangan mengomel lagi. Kenapa jika pernah masuk penjara? Apakah masuk penjara pasti adalah orang jahat? Berdasarkan persahabatan saya dengan Denny, situasi ini pasti bukan masalah. Edward berpaling dari tempat duduknya di sebelah pengemudi dan berkata kepada Celine. Dia takut omelan Celine akan membuat Dev merasa kesal, terutama waktu menyinggung pernah masuk penjara, lagi pula Dev dipenjara karena difitnah. Persahabatan kalian begitu baik. Kenapa tidak pernah datang mencarimu beberapa tahun ini? Bagaimana kondisi kita sehari-hari, apakah kamu tidak tahu? Celine merasa sedikit kesal, waktu Dev dipenjara beberapa tahun ini, keadaan ekonomi rumah mereka sangatlah buruk, tetapi tidak pernah sekalipun Denny Sunandar datang mengunjungi mereka. Sudahlah, jangan salahkan Denny, saya yang tidak memberitahunya dan tidak pernah membicarakan kondisi keluarga kita, lagi pula dia juga tidak tahu alamat rumah kita, bagaimana dia mau datang. Kita adalah teman seperjuangan yang sehidup semati, dulu waktu latihan pelemparan bom jika bukan saya yang menolongnya, sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang bernama Denny. Edward adalah orang yang selalu ingin menang. Dulu dia adalah kapten, sekarang kondisinya seperti ini, dia malu untuk mengatakan kepada temannya. Jika bukan masalah pekerjaan Dev, dia juga tidak akan memohon kepada Denny Sunandar. Ibu, kamu bukannya tidak tahu sifat ayah, setelah sampai di sana saya akan perhatikan, setelah saya bekerja dan mempunyai pendapatan, kondisi ekonomi rumah kita akan baik kembali. Dev berkata kepada Celine. Sekarang di dalam kantong Dev sebenarnya ada 10 miliar, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya, lagi pula asal-usul uang itu tidak dapat dijelaskan, jika dia berterus terang, orang tuanya juga tidak mungkin percaya, lagi pula apa yang dialaminya dalam penjara selama 3 tahun ini sangatlah melegenda. Pada saat ini, di perumahan Grand Village dalam sebuah rumah villa berlantai 2, Denny Sunandar yang berusia 50-an mengenakan pakaian tentara yang lama, sedang merapikan diri di depan cermin. Ada seorang gadis berusia 20-an sedang duduk di sofa, tampangnya lumayan cantik, badannya tinggi memakai baju tidur berbunga-bunga, setengah berbaring di sofa sambil memainkan ponsel. Ayah, kena angin apa kamu? Baju tentara yang sudah begitu lama masih dikenakan lagi. Gadis itu melirik sekejap ke arah Denny Sunandar. Gadis ini adalah putri tunggal Denny yang bernama Mona Sunandar. Ayahmu ini mau menemui teman seperjuangan sehingga mengeluarkan baju ini untuk dikenakan, tetapi perut ini sudah terlalu besar, jadi bajunya tidak muat lagi. Seorang wanita setengah baya membawa sepiring buah-buahan berjalan keluar dari dapur. Wanita itu memakai setelan rok berwarna hitam, di dalamnya memakai kemeja berwarna putih, memakai stoking berwarna kulit dan sepasang sepatu hak tinggi. Jelas merupakan penampilan seorang wanita karir, ditambah dengan riasan make-up di wajahnya sehingga kelihatan lebih muda dari usianya. Wanita ini adalah istri dari Denny Sunandar bernama Anita Rusli, dia menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan keluarga. Suamiku, kali ini teman seperjuangan mana yang datang? Saya mendengar ada beberapa teman seperjuangan kamu yang telah sukses. Kamu cobalah hubungi supaya mereka dapat membantu kita, mungkin dengan demikian perusahaan kita bisa melewati masa-masa sulit, kalau tidak lewat beberapa waktu lagi perusahaan kita akan segera bangkrut. Anita meletakkan buah-buahan, dengan khawatir dia bertanya kepada Denny. Bukan urusanmu, kali ini yang datang ke rumah adalah kapten kami, sudah banyak tahun tidak berjumpa, kalian berlaku sopan sedikit. Denny berkata kepada Anita dengan tidak sabaran. Kapten. Mungkin sekarang dia sudah berhasil dan sukses, saya ingat dulu kamu pernah bilang, dia adalah tuan penolongmu, kemudian setelah pensiun, dia kerja di pemerintahan. Anita terus bertanya. Bab 65. Lia, akan tetapi belakangan ini beberapa tahun tidak berhubungan lagi, tidak tahu bagaimana keadaannya. Denny menganggukkan kepalanya. Sekarang mungkin sudah menjadi pejabat tinggi,
Kalau mereka sudah datang kalian harus saling melepas kangen. Anita terlihat senang, kemudian melihat Mona yang sedang duduk di sofa dia berkata, cepat pergi ganti baju kamu, sebentar lagi akan kedatangan tamu, lihat tampangmu itu. Lagi pula teman ayahmu itu mempunyai seorang putra yang akan datang bersama-sama, mungkin. Ayo ibu. Jangan dibahas lagi, kamu juga tahu saya sekarang sudah mempunyai teman pria, sungguh membuat kesal. Mona bangkit dari sofa, lalu menuju kamarnya dengan perasaan tidak sabaran. Dasar budak, saya berbuat begitu juga demi kebaikanmu, Billy itu hanyalah seorang manajer pemasaran di perusahaan, yang akan datang ini adalah putra pejabat, mana mungkin sama. Anita terus merepet dari belakang. Mona tidak berkata apa-apa, tetap satu begitu sampai di kamar, dia menutup pintu dengan bantingan yang sangat kuat. Anak ini sungguh tidak patuh. Anita masih mengomel, kemudian berkata kepada Denny, suamiku, saya akan mencuci sedikit buah-buahan lagi, kamu ingat telepon hotel untuk memesan menu yang agak baik nanti siang kita makan bersama. Baik. Denny menganggukkan kepalanya. Dengan cepat, Dev sekeluarga telah sampai, setelah menekan bel Denny segera membuka pintu. Begitu Edward dan Denny bertemu, kedua orang itu tertegun sejenak kemudian saling berpelukan. Kapten, saya sangat merindukanmu, beberapa tahun ini perubahanmu sungguh besar, rambut juga sudah memutih. Asteris Denny tertawa sambil berkata. Haha, kamu juga sudah makmur, dengan postur tubuhmu sekarang masih berani memakai pakaian tentara. Edward tertawa sambil meninju Denny. Pandangan mata Denny jatuh pada Celine dan Dev, walaupun Celine membuka sepasang matanya tapi matanya seolah-olah tidak mempunyai nyawa seperti tidak melihat apa-apa, Denny seketika tertegun. Edward yang melihatnya segera memperkenalkan, ini adalah istri saya Celine, beberapa tahun lalu karena sakit sepasang matanya telah menjadi buta, Denny segera berkata kepada Celine, kakak ipar, ayo masuk dan duduklah di dalam. Celine tersenyum dan cepat-cepat mengangguk, baik-baik. Saya sering mendengar suamiku menceritakan masa lalu kalian. Dulu kalau bukan kapten, saya sekarang sudah reinkarnasi. Denny segera memapa Celine masuk ke dalam rumah. Paman Sunandar, biar saya saja. Dev maju dan memapa Celine. Ini adalah anak saya Dev. Edward menjelaskan. Lia, seorang yang berbakat, sama seperti ayahnya dulu. Denny melihat sekilas ke arah Dev kemudian tertawa. Dev juga ikut tertawa, kesannya sangat baik terhadap Denny Sunandar, senyumnya sangat tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi siapapun tidak menyadari, air muka Edward dan Celine tiba-tiba berubah setelah mendengar perkataan Denny ini, tapi hanya sebentar saja kemudian normal kembali. Suamiku, apakah kapten kamu sudah datang? Anita membawa sepiring buah-buahan keluar dari dapur dan menyambut mereka. Kapten, ini adalah istri saya Anita. Denny memperkenalkan kepada Edward. Adik ipar, apa kabar? Edward tertawa sambil memberi salam. Anita seketika tertegun, dia menyadari Edward berpakaian sederhana, rambutnya sudah memutih, tidak ada wibawa seorang pejabat tinggi kemudian dia melihat Celine dan Dev yang berdiri di samping juga sangat sederhana. Layaknya orang awam biasa. Sekarang menjadi pejabat apakah begitu sederhana? Anita berbicara sendiri dalam hati. Kenapa tertegun? Kapten sedang berbicara denganmu. Denny yang melihat istrinya tertegun cepat-cepat menariknya. Ah, apa kabar kakak? Kakak ipar, cepatlah duduk. Ini ada buah-buahan, silahkan dinikmati. Anita sudah tersadar dan menyambut dengan senyuman.